Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Sadzili, NPM 201705111. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika demokrasi di Indonesia. Di sini ada pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep demokrasi, yang kedua pilar demokrasi, yang ketiga fungsi dan macam-macam demokrasi, dan yang terakhir penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, konsep demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu ada pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. Lalu yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Lalu yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Lalu yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Lalu yang ketiga adalah kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarkis. Lalu yang keempat ada kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Lalu yang kelima ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Demokrasi menurut UUD 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power. Lalu dengan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance. Lalu pilar demokrasi yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya demokrasi menurut UUD 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Lalu yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Lalu yang kesembilan ada demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menuntut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Lalu ada fungsi demokrasi.
Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemimpin secara bebas serta adil dan dalam pemilihan umum. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara dan menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Lalu, macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yaitu yang pertama, demokrasi parlementer. Adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lalu yang kedua, demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun, pada masa ini sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Lalu demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi Indonesia yang ketiga. Masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Lalu demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh dan sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini dipraktekkan pada masa berlakunya UUD 1945. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS tahun 1949 dan UUD S 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuannya kembali UUD 1945 pada masa berlakunya demokrasi parlementer. Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik ada pada saat itu. Lalu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Akhirnya demokrasi terpimpin karena ada kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer yang melahirkan terpecahnya masyarakat baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi secara konsepsional. Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Presiden Soekarno ketika akan memberikan amanat kepada Konstitusi tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu antara lain, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi adalah demokrasi yang di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Inti daripada pemimpin dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin. Lalu demokrasi Pancasila pada era Orde Baru 1965 sampai 1998. Landasan formil dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD yang terjadi di demokrasi terpimpin, Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol. Di samping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah, pada masa awal kekuasaan Orde Baru berusaha keras untuk memperjuangkan dan memperbaiki nasib bangsa melalui berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Namun demikian, lambat laun program-program negara bukannya diperuntukkan kepada rakyat, melainkan kekuasaan. Lalu yang terakhir ada demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai saat ini. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilu 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi. Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu banyak partai politik peserta pemilu, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD, pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber jurdil, dan pemilihan kepada kepala daerah secara langsung, serta kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.